warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran mata kuliah akuntansi perbankan. Untuk kesempatan kali ini, materi yang akan dibahas adalah mengenai kas dan giro pada Bank Indonesia dan bank lainnya. Nah, materi ini akan dipresentasikan oleh mahasiswa pendidikan akuntansi UNJ angkatan 2020 yang terdiri atas Anggita Rahmadani, Anissa Chandra, Cornela, dan juga Fitri Nazwa. Kalau begitu langsung aja, selamat menikmati dan semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Oke, baik. Untuk hari ini berarti silakan presentasi kelompok Cornela dan teman-teman. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Dwi dan teman-teman semuanya. Yang terhormat Bu Dwi Kismayanti Respati selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi perbankan, kami kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai kas giro pada Bank Indonesia dan giro pada bank lain. Selanjutnya, sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu ada yang pertama, ada saya sendiri, Anggita Rahmadani Kurniawati, dengan NIM 170.162.0003. Yang kedua, ada Anissa Chandra Rusmayani dengan NIM 170.162.0104. Yang ketiga, ada Cornela Sari Sirait dengan NIM 170.162.0013. Dan yang terakhir, ada Fitri Nazwa Deswanti dengan NIM 170.162.0126. Next. Yang pertama, tujuan dari presentasi kali ini yaitu untuk mengetahui pengertian kas. Yang kedua, untuk mengetahui pencatatan transaksi kas, sistem imperspan sistem, dan fluctuating system. Yang ketiga, untuk mengetahui pengertian giro pada Bank Indonesia. Yang keempat, untuk mengetahui jurnal atas transaksi giro pada Bank Indonesia. Yang kelima, untuk mengetahui pengertian giro pada bank lain. Dan yang terakhir, untuk mengetahui jurnal atas transaksi giro pada bank lain. Next slide. Pengertian kas. Kas adalah alat pembayaran yang sangat lancar, bebas dimanfaatkan untuk membiayai berbagai transaksi dan kegiatan perusahaan, serta sangat mudah untuk terjadi penyelewengan. Jenis-jenis kas ada dua. Yang pertama, petty cash atau kas kecil. Petty cash adalah kas dalam bentuk uang tunai yang disiapkan oleh perusahaan untuk membayar berbagai pengeluaran yang nilainya relatif kecil dan tidak ekonomis bila membayarnya dengan cek. Yang kedua, ada cash in bank atau kas di bank, yaitu uang yang disimpan oleh perusahaan di rekening bank tertentu yang jumlahnya relatif besar dan membutuhkan keamanan yang lebih baik. Next. Karakteristik kas ada 3, yaitu yang pertama, aset paling liquid. Yang kedua, standar pertukaran paling umum. Dan yang ketiga, ada basis perhitungan dan pengukuran. Next slide. Sumber-sumber kas. Yang pertama, kas bersumber dari investasi. Yang kedua, kas bersumber dari emisi saham atau penambahan modal. Yang ketiga, kas bersumber dari pengeluaran surat tanda utang atau wesel, obligasi, hipotek, dan lain-lain. Bertambahnya utang yang diimbangi dengan penerimaan kas. Yang keempat, sumber kas bersumber dari penurunan atau berkurangnya aktiva lancar selain kas yang diimbangi dengan adanya penerimaan kas. Dan yang terakhir, sumber kas berasal dari penerimaan kas karena sewa bunga atau dividen dari investasi, sumbangan atau hadiah maupun adanya pengembalian pembayaran pajak pada periode sebelumnya. Next slide. Selanjutnya ada pengendalian kas, yaitu ada 2, yaitu penerimaan dan pengeluaran kas. Next slide. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih ya. Untuk yang selanjutnya adalah materi kas besar. Kas besar ini merupakan kas yang tersedia dalam kantor bank. Kas besar ini berada dalam ruang hasanah yang dikelola oleh pimpinan unit kerja dan kas yang terdapat dari cash box yang dikelola oleh masing-masing teller dan dikoordinasikan oleh head teller. Lalu kemudian ada tujuan dari kas besar.
Yang pertama ada mempercepat kegiatan operasional bisnis yang membutuhkan biaya yang relatif besar. Lalu tujuan yang kedua adalah kas besar ini digunakan untuk menghindari metode pembayaran yang dianggap tidak ekonomis dan tidak praktis terhadap perusahaan. Lalu tujuan yang ketiga bisa digunakan untuk sebagai dana langsung atau tidak langsung untuk pembayaran dengan jumlah yang besar dan bisa menggunakan cek. Lalu untuk tujuan yang keempat adalah kas besar dapat membayar pengeluaran yang jumlah nominalnya lebih besar. Next slide. Untuk yang selanjutnya ada contoh pengeluaran yang menggunakan kas besar. Yang pertama adalah seperti untuk biaya sewa tempat, kemudian pembelian aset, akuisisi, pembayaran hutang, dan pengeluaran lain yang membutuhkan jumlah dana lebih besar, lebih dari 1 juta rupiah. Next slide. Selanjutnya ada kas kecil. Kas kecil ini merupakan sejumlah dana yang dibentuk khusus untuk pengeluaran yang bersifat rutin dan relatif kecil jumlahnya. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penarikan dana kas yang jumlahnya kecil, maka bank tidak perlu mengeluarkan dari kas besar, akan tetapi perlu disediakan kas kecil. Pengeluaran yang dimaksud itu seperti kayak perangko, pembelian perlengkapan kantor, membeli bahan bakar kendaraan, dan biaya pemeliharaan kendaraan, parkir, biaya konsumsi, dan biaya lain-lain. Jumlah relatif kecil. Pencatatan kecil atau petty cash ini dapat dilakukan di fund dan fluctuating system. Lalu ada hal yang diperlukan yang dapat diperhatikan pada saat pembentukan dana kas kecil. Yang pertama ada menentukan jumlah kas kecil yang diperlukan untuk selama periode tertentu. Lalu yang kedua menentukan jumlah maksimum pembayarannya yang dapat dilakukan oleh dana kas kecil. Lalu yang ketiga memperhatikan pengisian kembali dana kas kecil dilakukan secara per periode atau pada saat dana kas kecil mencapai jumlah minimum. Next slide. Baik, untuk yang pertama ini ada impress fund atau sistem dana tetap. Nela, slide sebelumnya, iya. Baik, saya lanjutkan. Untuk yang pertama ini ada impress fund system atau sistem dana tetap. Impress fund system ini merupakan metode yang menetapkan bahwa pengisian kembali kas kecil akan sesuai dengan nominal pengeluaran dana kas kecil. Dalam impress fund, bank akan membentuk kas kecil pada saat awal pembukaan. Kemudian setiap pengeluaran, maka pengeluaran tersebut akan ditarik dari dana kas kecil. Setelah terjadi penarikan beberapa kali dan persediaan kas kecil ini menipis, maka petugas yang menangani kas kecil perlu menarik dana dari kas besar sejumlah uang yang telah dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran, sehingga jumlah kas kecil ini akan sama setiap harinya. Pencatatan kas kecil ini hanya dilakukan sekali, yaitu pada saat pembentukan kas kecil. Pada saat pembentukan kas kecil, bank ini akan mendebit kas kecil dan mengkredit kas besar. Untuk yang selanjutnya, setiap terjadi penarikan dana yang berasal dari kas kecil, maka bank ini tidak perlu membuat jurnal, akan tetapi mengarsip atas pengeluaran-pengeluaran tersebut sesuai dengan bukti pengeluaran kas. Kemudian berdasarkan bukti pengeluaran tersebut, petugas menukarkannya dengan uang tunai di teller, sehingga jumlah kas kecil ini akan selalu sama. Atas dasar bukti pengeluaran ini tuh bank akan menjurnal pengeluaran tersebut dengan mendebit biaya dan mengkredit kas. Lalu ada ilustrasi dengan menggunakan impress fund system atau sistem dana tetap. Pada tanggal 5 Januari 2007, Bank Bima Cabang Surabaya membentuk kas kecil sebesar RPXX. Jurnal yang dibuat oleh Bank Bima pada saat pembentukan kas kecil adalah sebagai berikut. Dicatat pada tanggal 5 Januari 2007 dengan kas kecil di debit sebesar RPXX dan pada kas di kredit dengan besaran RPXX. Lalu kemudian apabila setiap terjadi transaksi menggunakan kas kecil, tidak perlu dibuat jurnal pada setiap transaksinya. Namun pada saat pengisian kembali, bukti-bukti pengeluaran dana tersebut akan dikumpulkan dan diisi sesuai dengan jumlah yang telah dikeluarkan, sehingga jumlah kas kecil ini akan selalu sama di setiap harinya. Next slide. Untuk yang selanjutnya ada sistem fluktuasi sistem atau sistem dana berfluktuasi.
ilustrasi. Pencatatan kas fluktuasi dengan perubahan posisi kas kecil yang disebabkan adanya pengeluaran yang menggunakan dana kas kecil. Setiap pengeluaran akan berpengaruh pada posisi kas kecil sehingga saldo kas kecil ini akan berubah-berubah di setiap harinya. Pada saat pembentukan dana kas kecil ini, bank akan menjurnal kas kecil pada posisi debit dan mencatat kas pada posisi kredit. Untuk yang selanjutnya, pada saat terjadi penarikan dana kas kecil, maka bank akan mencatat biaya-biaya pada posisi debit dan kas kecil pada di posisi kredit. Dengan demikian, maka saldo kas kecil ini akan berkurang dan kemudian petugas bank akan meminta kas kecil kepada teller dan mendebit kas kecil. Untuk memudahkannya akan ada ilustrasi di next slide. Baik, untuk ilustrasinya pada tanggal 5 Januari 2007, Bank Bima Surabaya membentuk kas kecil dengan RPXX. Jurnal yang dibuat oleh Bank Bima pada saat pembentukan kas kecil adalah sebagai berikut. Pada tanggal 5 Januari 2007, pencatatannya adalah kas kecil di sebelah debit sebesar RPXX pada kas di sebelah kredit dengan RPXX. Next slide. Lalu apabila terjadi transaksi dengan menggunakan kas kecil yang menggunakan sistem fluktuasi ini, contoh ilustrasinya sebagai berikut. Pada tanggal 5 Januari 2007, setelah selesai dibentuk kas kecil, Bank Bima Cabang Surabaya mengeluarkan biaya-biaya untuk keperluan sehari-hari. Antara lain, pembelian pembersih lantai sebesar RPXX, kemudian pembelian bahan bakar, pembelian makanan kecil untuk konsumsi rapat, kemudian ada jumlah sumbangan bulanan untuk pedagang kaki lima. Untuk pengeluaran ini semuanya ditotal menjadi RPXX, kemudian atas pengeluaran yang berasal dari kas kecil itu akan dibuat jurnal oleh Bank Bima. Jurnal yang dibuat itu sebagai berikut. Catat pada tanggal 5 Januari 2007, dengan biaya bahan bakar sebesar RPXX di sebelah debit, kemudian biaya konsumsi sebesar RPXX di sebelah debit, dan biaya lain-lain di sebelah debit sebesar RPXX, kemudian pada kas kecil di sebelah kredit dengan total dari jumlah seluruh biaya-biaya tersebut. Next slide. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada pengertian giro pada Bank Indonesia. Dana yang disimpan oleh bank di Bank Indonesia. Transaksi giro pada Bank Indonesia, penarikan dan setoran tunai, penyelesaian utang piutang, transaksi lalu lintas pembayaran antara lain, penarikan dan setoran clearing, transfer, inkaso, intercity clearing, transaksi utang piutang, jangka pendek, jual beli surat-surat berharga, pembelian sertifikat Bank Indonesia. Selanjutnya ada penarikan dan setoran tunai. Pada ilustrasi tanggal 5 Januari 2007, Bank Bima melakukan setoran tunai ke Bank Indonesia sebesar XX rupiah untuk menambah saldo rekening giro pada Bank Indonesia. Pada tanggal 6 Januari, terdapat penarikan sejumlah besar dari nasabah. Oleh karena itu, Bank Bima melakukan penarikan tunai ke Bank Indonesia sebesar XX rupiah. Dari ilustrasi tersebut, maka bank akan membuat jurnal sebagai berikut. Pada tanggal 5 Januari 2007, Bank Bima melakukan setoran tunai ke Bank Indonesia sebesar XX rupiah untuk menambah saldo rekening giro pada Bank Indonesia. Pada tanggal 6 Januari, terdapat penarikan sejumlah besar dari nasabah. Oleh karena itu, Bank Bima melakukan penarikan tunai ke Bank Indonesia sebesar XX rupiah. Dari ilustrasi tersebut, maka bank akan membuat jurnal sebagai berikut. Pada tanggal 5 Januari 2007, giro pada Bank Indonesia didebit, kas di kredit, dan pada tanggal 6 Januari 2007, kas di debit, giro pada Bank Indonesia di kredit. Selanjutnya ada penyelesaian utang piutang antar bank. Bank umum adalah bank yang dalam kegiatannya melakukan transaksi lalu lintas pembayaran.
Setiap transaksi lalu lintas pembayaran akan berpengaruh terhadap saldo giro pada Bank Indonesia. Transaksi lalu lintas pembayaran ini meliputi transaksi antar bank. Misalnya adanya kiriman uang dari dan ke bank lain, serta setoran dan penarikan clearing. Selanjutnya ada transfer. Transfer merupakan kegiatan bank dalam mengirimkan dana kepada bank lain atas permintaan nasabah dan menerima kiriman dana dari bank lain untuk keuntungan nasabah. Dalam hal ini, bank melakukan transfer keluar atas permintaan nasabah. Selanjutnya ada setoran dan penarikan clearing. Aktivitas penarikan maupun setoran cek atau biliet giro yang dilakukan di bank lain yang bukan penerbit warkat clearing atau cek atau biliet giro. Pada ilustrasi tanggal 5 Januari 2007, terdapat setoran clearing. Roni, nasabah Bank Bima, Surabaya, menyetorkan biliet giro yang diterbitkan oleh Bank Ekspres Surabaya. Nilai biliet giro sebesar XX rupiah untuk keuntungan rekening giro Roni. Nasabah Bank Bima Surabaya, pada tanggal yang sama terdapat penarikan clearing. Biliet giro Bank Bima Surabaya ditarik melalui Bank Arjuna Surabaya atas beban rekening giro Roni sebesar X rupiah, maka jurnal yang dibuat yaitu pada tanggal 5 Januari 2007, giro pada Bank Indonesia didebit, giro Roni dikredit. Pada tanggal 5 Januari 2007, giro Roni didebit dan giro pada Bank Indonesia dikredit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Selanjutnya ada giro pada bank lain. Definisi dari rekening giro pada bank lain adalah saldo giro yang dimiliki oleh suatu bank dan disimpan pada bank lain dalam bentuk mata uang rupiah ataupun asing. Fungsinya adalah sebagai alat likuid, yaitu aset yang mudah dicairkan atau dikonversi ke dalam bentuk lain, misalnya seperti uang tunai, yang mana digunakan dalam meningkatkan likuiditas bank. Kemudian untuk pembukuan saldo giro pada bank lain, saldo giro pada bank lain ini dapat berbentuk mata uang rupiah ataupun uang asing. Kalau dalam mata uang rupiah akan dibukukan sebesar nominal saldo giro tersebut, sedangkan untuk mata uang asing akan dibukukan sebesar nilai valuta asing dan dikonversi ke dalam rupiah setelah dikalikan kurs laporan atau booking rate yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia. Next slide. Transaksi giro pada bank lain. Bank umum memerlukan giro pada bank lain karena adanya atau terjadinya suatu transaksi. Di sini transaksi giro pada bank lain biasanya berupa transaksi penampungan pajak atau kerjasama antar bank untuk penggunaan mesin ATM. Dalam transaksi penampungan pajak, terdapat sebutan bank persepsi. Beberapa cabang bank BUMN ataupun swasta tertentu dipilih sebagai bank persepsi. Bank persepsi sendiri merupakan bank yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menerima setoran dari masyarakat, baik sistemnya pajak ataupun non-pajak. Setoran tersebut akan diserahkan kepada kas negara melalui Bank Indonesia yang ditunjuk sebagai lembaga clearing. Nah, biasanya bank persepsi ini akan membuka rekening giro pada bank lain untuk mempermudah penyaluran setoran tersebut yang telah dikumpulkan untuk diserahkan kepada lembaga clearing yang membantunya. Terus untuk transaksi kerjasama antar bank biasanya bertujuan untuk memberikan pelayanan yang maksimal pada nasabahnya. Biasanya di sini bank berfokus untuk mempermudah nasabah dalam melakukan berbagai transaksi, misalnya menarik jasama untuk penawaran produk tabungan yang memberikan fasilitas tertentu, misalnya berupa mesin ATM bersama. Nah, nanti kalau misalnya untuk dalam kasus ini, nasabah dapat menggunakan mesin ATM dari bank lain untuk penarikan tunai. Selain itu juga, ada urusan utang piutang antar bank, sehingga bank perlu membuka rekening pada bank lain, jadi lebih mudah untuk menyelesaikan urusan tersebut. Next slide.
Selanjutnya ada transaksi giro pada bank lain di luar negeri. Pembukaan rekening giro pada bank lain di luar negeri atau nostro dimaksudkan untuk menyelesaikan tarian utang piutang, misalnya pengiriman atau transfer ke luar negeri, perdagangan internasional seperti impor, ekspor, dan lainnya. Nah, dalam transaksi perdagangan internasional sendiri biasanya menggunakan pembayaran tanpa surat kredit, di mana pembayaran yang dilakukan oleh pembeli kepada penjual itu dilakukannya sebelum barang dikirimkan. Untuk open account, pembayarannya dilakukan oleh pembeli kepada penjual setelah barang dikirimkan. Dan untuk collection, itu pembayarannya yang dilakukan pembeli setelah menerima tagihan dari penjual. Collection sendiri terdiri bank dalam negeri akan melakukan penagihan ke bank luar negeri atas hasil nasabah. Nah, mengikuti tagihan ini itu akan dikirimkan ke bank koresponden luar negeri dengan melakukan pencatatan atas collection pada memorandum. Ini dokumen pencatatan atas outgoing collection pada rekening dari memorandum. Selanjutnya ada consignment atau konsinyasi, di mana maaf, ada kendala jaringan. Saya lanjut. Selanjutnya ada pembayaran dengan surat kredit, yaitu terdiri dari payment atau pembayaran yang merupakan pembayaran kepada penjual oleh bank pembayar atau payment ke luar negeri yang ditunjuk oleh bank pembuka di dalam negeri pada saat eksportir menyerahkan dokumen yang diminta dalam trade dokumenter. Kemudian ada negotiation atau eksportir oleh bank luar negeri yang bersedia dengan mengambil alih pembayaran terlebih dahulu. Kemudian yang terakhir ada acceptance atau akseptasi, di mana pembayaran kepada penjual eksportir dengan cara mengaksep oleh bank luar negeri. Next slide. Selanjutnya ada ketentuan pada saldo giro bank lain dicatat pada bagian aktiva bank, sedangkan saldo simpanan dari bank lain yang berbentuk giro-nya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk yang selanjutnya ada studi kasus. Bisa di next slide? Baik. Untuk studi kasus yang pertama adalah kasus dari petty cash atau kas kecil. Transaksinya adalah sebagai berikut. Pada tanggal 4 bulan Desember tahun 2018, diserahkan selembar cek sebesar Rp2 juta untuk membentuk kas kecil. Lalu transaksi yang kedua pada tanggal 7 Desember 2018, dibeli tunai alat-alat tulis untuk kantor sebesar Rp96.000. Kemudian transaksi yang ketiga pada tanggal 18 Desember tahun 2018 dibayar biaya angkut sebesar Rp275.000. Dan transaksi yang berikutnya pada tanggal 19 bulan Desember tahun 2018 dibayar uang makan untuk para karyawan yang lembur sebesar Rp150.000. Kemudian transaksi selanjutnya pada tanggal 22 bulan Desember tahun 2018 dibeli tunai peralatan kantor secara tunai sebesar Rp70.000. Dan transaksi yang terakhir
Pada tanggal 28 Desember 2018, dilakukan pertanggungjawaban atas pengeluaran menggunakan kas kecil dan pengisian kembali dana kas kecil. Next slide. Jika dicatat dengan metode impress fund system atau sistem dana tetap, maka sebagai berikut. Yang pertama, pada saat pembentukan dana kas kecil. Dicatat pada tanggal 4 Desember tahun 2018, dana kas kecil sebesar 2 juta rupiah kepada kas besar dikredit dengan jumlah 2 juta rupiah. Lalu pada saat pengisian kembali dana kas kecil, jurnalnya sebagai berikut. Dicatat pada tanggal 28 Desember tahun 2018, dengan perkiraan perlengkapan KAM Rp96.000 di debit, biaya angkut Rp275.000 di debit, uang makan sebesar Rp150.000 di debit, dan peralatan kantor sebesar Rp70.000 di debit pada kas dengan besaran Rp591.000 di kredit. Next slide. Apabila dengan menggunakan metode fluktuasi, maka pencatatannya sebagai berikut. Yang pertama, pada saat pembentukan dana kas kecil, dicatat pada tanggal 4 Desember tahun 2018 dengan perkiraan dana kas kecil sebesar 2 juta rupiah di sebelah debit, pada kas besar di sebelah kredit dengan jumlah 2 juta rupiah. Lalu, pada saat pembelian alat tanggal 7 Desember dengan perkiraan perlengkapan kantor sebesar Rp96.000 di sebelah debit, pada kas kecil di sebelah kredit dengan rupiah. Lalu pada transaksi yang ketiga, yaitu pembayaran biaya angkut, dicatat pada tanggal 18 Desember tahun 2018 dengan perkiraan biaya angkut sebesar Rp275.000 di sebelah debit, pada kas kecil sebesar Rp275.000 di sebelah kredit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, pembayaran uang makan lembur karyawan pada tanggal 19 Desember 2018 pada perkiraan uang makan di debit sebesar 150 dan kas kecil di kredit sebesar 150. Dan selanjutnya pada pembelian alat tulis kantor pada tanggal 7 Desember 2018, perkiraan perlengkapan kantor masuk di debit sebesar Rp70.000 dan kas kecil di kredit sebesar Rp70.000. Ketika sedang pengisian kembali untuk metode fluktuasi, terserah kepada kasir, kas kecil akan menambah jumlah dana kecilnya atau tidak. Artinya, pada saat kasir mengirimkan pengiriman sebanyak Rp700.000, maka saldo dana kas kecil menjadi Rp2.109.000. Saldo ini tidak sama ketika saat pembentukan dana kas kecil sebesar 2 juta. Next slide. Selanjutnya, studi kasus 2 transaksi transfer giro pada Bank Indonesia. Diketahui pada tanggal 3 Februari 2022, seorang nasabah Bank Jatim Surabaya bernama Anita melakukan transfer sebesar Rp7.500.000 ke Bank BRI di Ponorogo, Surabaya dengan biaya transfer sebesar Rp2.000. Atas keseluruhan beban rekening tabungan Anita di Bank Jatim Surabaya, di saat itu juga terjadi transfer masuk dari Bank BNI di Ponorogo, Surabaya sebesar Rp12.500.000 sebagai keuntungan rekening giro milik Rina di Bank Jatim Surabaya. Diminta siapa yang melakukan pencatatan jurnal dan bagaimana pencatatannya. Next slide. Pencatatan jurnal atas 2 transaksi tersebut dilakukan oleh Bank Jatim Surabaya yaitu sebagai berikut. Pada tanggal 3 Februari 2022, pada akun tabungan Anita masuk di debit sebesar Rp7.502.000. Pada giro Bank Indonesia masuk di kredit sebesar Rp7.500.000 dan pendapatan komisi transfer sebesar Rp2.000. Pada salah penulisan tanggal, harusnya tanggal 3 bulan 2 2022, pada akun giro pada Bank Indonesia masuk di debit sebesar Rp12.500.000 dan giro Rina di kredit sebesar Rp12.500.000. Next slide. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada studi kasus 3, yaitu transaksi giro pada bank lain. Diketahui Bank Jateng Cabang Semarang merupakan bank persepsi pada tanggal 4 Maret 2022. Bank tersebut menerima setoran pajak dari masyarakat setempat sebesar 100 juta
yaitu setoran tunai sebesar 45 juta rupiah dan setoran rekening sebesar 55 juta. Kemudian pada tanggal 7 Maret 2022, Bank Jateng Cabang Semarang menyetorkan hasil setoran tersebut ke kas negara melalui lembaga clearing, yaitu Bank BNI Cabang MT Haryono Semarang. Diminta bagaimana pencatatan jurnal yang dilakukan oleh Bank Jateng Cabang Semarang dan Bank BNI Cabang MT Haryono Semarang. Maka jurnal pencatatan oleh Bank Jateng Cabang Semarang yaitu pada tanggal 4 Maret 2022, kas sebesar 45 juta di debit, tabungan 55 juta di debit, pada titipan pajak 100 juta di kredit. Pada tanggal 7 Maret 2022, titipan pajak 100 juta di debit, pada giro pada bank lain atau Bank BNI Cabang MT Haryono Semarang 100 juta di kredit. Pada pencatatan jurnal oleh Bank BNI Cabang MT Haryono Semarang, tanggal 7 Maret 2022, giro pada bank lain atau Bank BNI Cabang MT Haryono Semarang didebit sebesar 100 juta rupiah, pada giro kas negara 100 juta rupiah di kredit. Selanjutnya akan dijelaskan rekan saya. Selanjutnya ada studi kasus transaksi giro pada bank lain. Diketahui pada tanggal 2 Maret 2022, terdapat nasabah Bank BRI yang menarik uang tabungannya melalui mesin ATM bersama di daerah Rawamangun yang merupakan milik Bank BNI sebesar Rp1.500.000. Di tanggal 5 Maret 2022, Bank BNI menagih atas transaksi nasabah tersebut kepada Bank BRI. Atas penarikan uang, nasabah tersebut dikenakan biaya administrasi sebesar Rp2.500. Diminta bagaimana pencatatan jurnal yang dilakukan oleh Bank BNI dan Bank BRI. Maka pencatatan jurnal oleh Bank BNI yang pertama adalah pada tanggal 2 Maret 2022, yaitu rekening ATM bersama sebesar Rp1.500.000 di debit dan kas ATM pada kas ATM bersama sebesar Rp1.500.000 di bagian kredit. Kemudian tanggal 2 Maret 2022, yaitu giro pada bank lain, dalam hal ini Bank BRI, yaitu sebesar Rp1.502.500 di bagian debit, terhadap pendapatan komisi ATM bersama, yaitu sebesar Rp2.500 di bagian kredit, dan rekening ATM bersama sebesar Rp1.500.000 di bagian kredit. Kemudian, next. Kemudian pencatatan jurnal oleh Bank BRI yaitu pada tanggal 5 Maret 2022, yaitu tabungan sebesar Rp1.502.500 di bagian debit, pada giro pada bank lain sebesar Rp1.502.500 di bagian kredit, di mana adanya tagihan dari Bank BNI atas penarikan uang tunai oleh nasabah Bank BRI, maka giro pada bank lain milik Bank BRI akan dikredit dan mengurangi saldo giro pada bank lain. Next.